Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Oke, di pertemuan sebelumnya Bapak ada sudah kasih tugas ya. Kalian bikin video dan ngedit langsung sudah ada ya. Nah, untuk koreksi videonya itu usahakan kalian pengambilan gambarnya jangan potret. Potret itu artinya pengambilan gambarnya memanjang ke atas. Seharusnya kalian untuk pengambilan video usahakan pengambilan gambarnya landscape, artinya memanjang horizontal kiri ke kanan. Saya tahu alasan kalian pengambilannya potret, karena untuk handphone kalian kan rata-rata pasti tinggi ke atas, otomatis kalian pengambilannya potret pastinya ya kan. Nah, tapi untuk video sendiri, usahakan pengambilannya landscape. Coba perhatikan TV-TV sekarang. Ada nggak TV-nya yang ukurannya potret? Nggak ada kan? Rata-rata TV-nya landscape, artinya melebar ke samping, horizontal, kiri ke kanan. Seperti itu. Jadi kalau disuruh tugas pengambilan video, usahakan landscape ya tadi ya, pengambilan gambarnya memanjang kiri ke kanan. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas teknik pergerakan kamera. Pada proses perekaman video, terkadang menuntut orang yang mengoperasikan kamera atau disebut juga kameramen untuk melakukan pergerakan juga. Pergerakan yang dimaksud adalah pergerakan kamera, bukan pergerakan operator kamera. Gimana pergerakan kamera itu? Nah, kita lihat ya. Jenis-jenis pergerakan kamera. Satu, panning. Panning adalah pergerakan kamera secara horizontal, baik ke arah kiri maupun ke kanan. Contohnya ya, seperti ini. Ini saya contohkan gambar panning. Jadi dari kiri ke kanan. Kita kasih kiri dulu ya. Nah, awalnya seperti ini. Jadi sudah kamera ready seperti ini. 3, 2, 1, kalian record. Lalu panning ke kanan. Stop. Itu disebut pan right atau panning ke kanan. Kalau pergerakannya gambar dari kanan ke kiri, itu disebut pan left. Seperti ini ya. Ini kita kasih di kanan dulu. Lalu kalian record videonya. 3, 2, 1. Kalian geser dari kanan ke kiri. Stop. Itu disebut pan left atau gambarnya bergeser dari kanan ke kiri. Nah, itu ya, itu panning tadi ya. Teknik pergerakan kamera. Kenapa kalian harus tahu teknik pergerakan kamera? Biar kalian gak asal-asalan ngambil gambarnya. Enggak, jangan cuman record terus nggak tahu kan gambarnya arah kemana yang nggak tahu. Tapi kalau kalian tahu teknik pergerakan kamera, ada saatnya kalian mengambil gambar diam, tanpa gerak sedikit pun. Misalnya seperti ini gambarnya diam. Kalian cukup mainkan fokusnya doang, misalnya tuh fokusnya di kamera, tahu-tahu fokusnya ke lensa, seperti ini. Nah, itu teknik-teknik pengambilan gambar juga ya. Lalu fokus ke depan lagi, seperti ini. Asik kan? Jadi, ada saatnya kamera itu harus bergerak, ada saatnya kamera itu cukup diam saja, macam-macam. Nah, sekarang teknik pergerakan kamera selanjutnya yaitu tilt atau tilting ya, ada imbuhan ing. Tilting adalah pergerakan kamera secara vertikal. Artinya gambarnya itu bergerak dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu tilt ya. Nah, tilt ada dua, ada tilt up, ada juga tilt down. Kalau tilt up, pergerakan kamera secara vertikal ke atas. Artinya gambarnya dari bawah ke atas, itu tilt up. Contohnya seperti ini. Kameranya dari bawah dulu ya.
Lalu kita record, 3, 2, 1 kita record, lalu tilt up. Set, naik ke atas, dari bawah ke atas, diam. Itu disebut tilt up. Paham ya? Nah, ada lagi satunya disebut dengan tilt down. Artinya pergerakan kamera secara vertikal juga, tapi ke bawah. Contohnya seperti ini. Kita taruh dulu gambar di atas. Lalu dari atas ke bawah. Ini biasanya adegan-adegan yang mau mulai ya. Biasanya acara-acara itu mau mulai, opening misalnya seperti ini. Jadi dari atas ke bawah. 3, 2, 1, record. Ke bawah. Tahan. Nah, itu disebut tilt down tadi ya. Pergerakan kamera secara vertikal ke bawah. Nah, paham ya? Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu panning, apa itu tilting. Beribuhan ya tadi ya. Bedanya kalau pan tadi ada pan left, ada pan right ya. Kalau tilt dia atas ke bawah atau bawah ke atas, bedanya itu ya. Atau bisa kalian garis bawahi, kalau panning itu pergerakannya horizontal, kalau tilting tadi pergerakannya vertikal. Bisa dipahami ya. Nah, kenapa kalian harus menguasai bahasa asing itu? Coba kalian bayangkan seandainya ada sutradara yang memerintahkan kalian, nih kalian misal menjadi kameramen ya. Lalu si sutradara ini memerintahkan kalian, tolong ya kameramen 1 ambilkan gambar fine left. Nah, kalian sudah bisa membayangkan pengambilan gambar fine left tadi seperti apa? Seperti ini. Fine left, tahan sini dulu. Kameramen 1, tolong ambilkan gambar fine left dari kanan ke kiri. Set. Tahan. Nah, kalian sudah bisa menerjemahkan apa perintah dari sutradara. Beda halnya kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Indonesia ya. Kameramen 1, tolong ambilkan gambar dari kanan ke kiri. Kepanjangan kan? Tapi kalau kalian menggunakan bahasa asing, kameramen 1, fine left. Nah, kalian sudah bisa membayangkan pengambilan gambarnya apa. Kalian harus melakukan ambilan gambar seperti apa. Kameramen 2, tolong ambilan gambar tilt down. Kalian sudah bisa membayangkan tilt down itu apa? Dari atas ke bawah. Tahan. Seperti itu. Itu tilt down. Enak ya kalau kalian menguasai bahasa-bahasa seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu sudut pengambilan gambar. Pengambilan gambar terhadap satu objek tertentu bisa dilakukan dari berbagai sudut pandang. Sudut pengambilan gambar membutuhkan teknik tertentu agar pergerakan kamera sesuai dengan cerita yang disajikan. Adapun sudut-sudut pengambilan gambar sesuai sudut pandang yaitu sebagai berikut. Nah, untuk yang kalian lihat di layar monitor ini, nih yang ini. Nah, ini ya. Itu sudut pengambilan gambar eye level. Apa itu eye level? Eye level itu adalah pengambilan gambar dengan posisi kamera berada sejajar dengan objek. Itu sejajar ya. Lihat objeknya antara kamera ini saya tutup ini ya. Dengan kamera di depannya, itu sejajar. Itu disebut dengan eye level. Tapi kalau sudut pengambilan low angle, yaitu pengambilan gambar dari bawah objek. Misalnya seperti ini, saya contohkan ya. Nah, ini contoh pengambilan low angle. Beda kan dengan eye level tadi? Kalau low angle, dia pengambilannya di bawah objek. Sudah bisa dipahami ya?
Kalau A-level tadi, teknik pengambilan gambar dengan posisi kamera berada sejajar dengan objek. Itu A-level. Kalau low angle, yaitu posisi kamera pada teknik pengambilan gambar ini berada di bawah objek. Seperti itu, di bawah objek ya itu ya. Nah, itu disebut dengan low angle. Tapi kalau kalian pengambilan dengan menggunakan teknik high angle, apa itu high angle? Posisi kamera berada di atas objek. Nah, itu high angle ya. Saya contohkan high angle ini. Oke, tadi teknik pengambilan low angle. Nah, sekarang yang kalian saksikan di video ini menggunakan teknik high angle. High angle adalah posisi kamera berada di atas objek. Nah, bisa kalian lihat kan? Pengambilannya dari atas objek. Itu disebut dengan high angle. Jadi sudut pengambilan gambar tuh macam-macam. Kita ulang lagi ya. 1. Eye level. 2. Low angle. 3. High angle. Bisa dipahami ya. Eye level sejajar dengan objek. Low angle di bawah pada objek. High angle di atas pada objek. Atau bahasa sederhananya seperti ini. Kalau eye level, kalau kalian mau merekam objeknya manusia, eye level itu artinya kalian harus sejajar dengan matanya manusia itu tadi, mata objek. Kalau low angle, pengambilan gambarnya di bawah pada mata manusia tersebut. Kalau high angle, pengambilan gambarnya di atas mata manusia tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, itu dulu kalian hafalin, kalian kuasain ya. Sudut pengambilan gambar beserta jenis-jenis pergerakan kamera. Sebetulnya pergerakan kamera nggak cuma panning sama tilting aja, masih banyak lagi. Ada juga tracking, ada juga zooming, crop, level, dolly, follow, banyak. Cuma yang kita pelajari itu dulu ya, biar kalian ingat. Nanti kalau kalian sudah ingat itu, baru kita ke pembahasan selanjutnya. Untuk pengambilan gambar juga nggak cuman eye level, low angle, high angle, masih banyak lagi yang lainnya. Bisa seperti bird eye, itu teknik pengambilan gambar yang dilakukan posisi kamera berada di atas ketinggian objek yang dibidik. Bird itu burung ya, berarti pengambilan gambarnya seperti mata burung. Nah, itu ada juga teknik pengambilan gambar seperti itu. Ada juga teknik pengambilan frog angle. Frog itu kodok ya. Artinya teknik pengambilan gambar yang berlawanan dengan bird eye. Frog angle adalah teknik pengambilan gambar dengan sudut pengambilan dari bawah objek. Posisi kamera itu sejajar dengan lantai sebagai alas kedudukan objek. Teknik pengambilan frog angle ini akan memberikan kesan objek menjadi sangat besar dan terkesan menakutkan. Karena kan pengambilannya dari paling bawah banget ya. Nah, itu teknik-tekniknya, masih banyak lagi yang teknik-teknik yang lainnya. Jadi kalau kalian pengambilan gambar, nggak harus gambar itu kalian panning terus, nggak harus. Jadi kadang ada saatnya gambar itu cukup kalian diam gini aja. Diam. 3, 2, 1 kalian record. Recordnya tuh jangan sebentar. Biasakan record kalian di video kalian, bisa di handphone, bisa di kamera. Usahakan record minimal itu 7 detik. Kenapa harus 7 detik? Karena di waktu kalian editing, 7 detik ya tadi ya, 7 detik kalian merekod. Jadi gini, ini kameranya belum siap ya, misalnya 3, 2, 1 kalian pen track, ini. Nah, kalian diamkan selama 7 detik, waktu rekodnya tadi, lalu kalian setelah 7 detik, kalian pause, kalian stop rekodnya. Nah,
7 detik itu bergunanya untuk apa? Nanti kalian di proses editing, 7 detik ya tadi ya. 1 detiknya itu pasti gambar kalian goyang karena kalian merekod ya, tekan tombol record pada kamera kalian. Itu 1 detik pasti goyang. Otomatis kan 1 detiknya itu kalian potong, kalian buang. Bener nggak? Kalau di proses editing. Tersisa berapa? 6 detik sudah ya. Nah, lalu di detik terakhir biasanya kalian mempost kamera kalian atau nge-stop rekodan kalian, itu pasti kameranya goyang. Artinya kan 1 detik terbuang lagi ya. Nah, menjadi 5 detik. Sehingga kenapa alasannya kalian harus merekod minimal 7 detik? Karena 1 detik di awal itu gambarnya pasti goyang, 1 detik di akhir gambarnya juga pasti goyang. Sehingga kalian hanya dapat memiliki gambar yang ideal sebanyak 5 detik. Itu pun kalau kalian benar-benar gambarnya steady ya, nggak goyang-goyang, nggak gempa bumi ya, intinya seperti itu. Kalau kalau kalian mengambil gambar goyang-goyang seperti ini, ya susah juga ngeditnya. Seperti itu. Jadi tekniknya minimal 7 detik pengambilan gambar. Lebih juga nggak apa-apa. Lebih bagus. Jadi steadykan kamera kalian selama 7 detik. Itu aman dah. Nah, untuk pengambilan gambar, ada saatnya kalian diam. Nanti ada saatnya kalian pengambilan gambarnya. Juga ada tilt up atau tilt down dari atas ke bawah. Set gitu. Berhenti ke objeknya. Diam. Ada juga ada saatnya kalian dari kanan ke kiri, set gitu. Stop pada objeknya, diam. Ada juga seperti itu. Ada saatnya kalian misalnya mau fokus ke objek mana, misalnya mau fokus ke objek kamera, set, diam. Ya, terserah kalian. Kalian mau tekniknya seperti apa? Bisa menggunakan teknik diam aja. Diam tuh bisa tekniknya sebut still ya. Artinya gambarnya tuh diam aja tuh still. Ini seperti ini still, diam. Kalau yang gerak seperti ini panning. Kalau gerak atas bawah vertikal itu tilt ya, tilting tadi ya. Nah, kalau diam seperti ini aja itu still. Bisa dipahami ya teknik-teknik pengambilan gambarnya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa itu extreme long shoot, apa itu long shoot, apa itu medium long shoot, apa itu medium shoot, apa itu medium close up, apa itu close up. Nah, itu kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Sering nggak dengar-dengar mau foto close up? Nah, itu close up itu yaitu merupakan shoot dengan perbandingan layar yang memperlihatkan manusia hanya bagian antara bahu hingga wajahnya saja. Selebar ukuran layar, itu close up. Nah, nanti kita di pertemuan selanjutnya akan membahas itu ya. Ada close up, ada medium close up, ada medium shoot, ada medium long shoot, ada long shoot. Itu gunanya hampir kurang lebih seperti kayak tadi juga, panning, high level. Kalau kalian menguasai bahasa-bahasa asingnya tadi enaknya seperti apa? Misalnya gini tadi, kameramen 1, tolong pengambilan gambarnya close up. Nah, kalian sudah bisa menerjemahkan apa itu harus kalian ambil gambarnya. Enak kan? Kameramen 2, tolong ambilkan gambar medium close up, panning. Nah, kalian sudah bisa menerjemahkan. Kalian harus pengambilan gambarnya panning dengan medium close up. Seperti itu. Beda halnya dengan kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia ya, misalnya kameramen 1, tolong pengambilan gambarnya dari kiri ke kanan. Habis itu ambilan gambarnya manusia hanya bagian antara bahu hingga wajahnya saja. Kepanjangan ya. Kalau kalian menggunakan bahasa asing enak tadi. Kameramen 1, close up, pan leg. Nah, kalian sudah bisa terjemahkan. Kalian harus melakukan apa? Itulah yang harus kalian kuasai nantinya. Sehingga kalian menjadi kameramen nanti enak. Kalian sudah bisa menerjemahkan apa keinginan sutradara. Oke ya. Mungkin saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Selamat pagi.